Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Fa amma ba'du ibadallah wa kadzalika ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Atas karunia dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali dipertemukan di dalam majlis yang mulia ini, yakni majlis ilmu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang mengantarkan kita insyaallah menuju pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian jalan yang mengantarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menamai ilmu dengan nur, dengan cahaya yang menerangi jalan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam kehidupan dunia dan kelak ketika dia melanjutkan perjalanannya di negeri akhirat, dari padang mahsyar menuju yaumul hisab, dari yaumul hisab menuju mizan, dari mizan menuju sirat, dari sirat menuju qantarah, sampai akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap dan sangat berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengharamkan cahaya ini untuk kita semuanya, karena betapa banyak manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan bagi mereka, sekali lagi haramkan bagi mereka cahaya ilmu, sehingga mereka sejatinya melihat, mata mereka berfungsi, namun mereka tidak bisa melihat kebatilan di hadapan mereka. Mereka pun tidak bisa melihat mana yang hak dari yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala butakan hati mereka karena mereka tidak pernah merasakan nikmatnya dan lezatnya ilmu. Begitu juga mereka tidak pernah mendapatkan cahaya untuk menerangi kegelapan hati mereka. Karena hati jika tidak diberikan cahaya ilmu, maka dia akan gelap gulita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyerupakannya kalkuz mukhajjian, seperti wadah yang digunakan untuk memasak dan kemudian bagian bawahnya menghitam karena asap. Begitulah keadaan hati-hati yang tidak pernah dibersihkan oleh ilmu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan kita di atas keadaan yang seperti itu. Amin, Allahumma amin. Kembali kita akan melanjutkan ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pembahasan kita masih dalam dosa besar yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Kabair. Yani dosa ketiga itu as-sihru, atau perbuatan sihir yang kita kenal dan kita akan ulang bab ini, ya.
di mana Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan li anna as-sahira la budda wa an yakfura. Kenapa dosa sihir ini menjadi dosa besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang penyihir la budda, mesti, tidak mungkin tidak, an yakfura, dia melakukan kekufuran. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam suratul Baqarah ayat yang ke-102. Dan ini yang menjadi dalil bahwa sihir adalah kekufuran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinnasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, syaitanlah yang telah kafir ketika mereka mengajarkan manusia-manusia atau hamba-hamba Allah ilmu yang disebut dengan ilmu sihir. Dan dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan wa ma unzila 'alal malakaini bi babila Harut wa Marut. Dan juga manusia-manusia ini mempelajari sihir melalui tangan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Dan bedanya dua malaikat ini dengan syayatin, dengan syaitan-syaitan, bahwa para malaikat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebelum mengajarkan mengatakan fala takfur, jangan kufur kata mereka. Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini hanya ujian. Kami diperintahkan menawarkan kepada kalian untuk belajar sihir, tapi jangan menerima tawaran kami. Ya. Adapun syaitan, mereka betul-betul dengan sadar mengajarinya kepada manusia. Mereka betul-betul tahu ini kekufuran. Karena sihir, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, itu mengharuskan seseorang melakukan beberapa kekufuran. Yang pertama, sihir mengharuskan seseorang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara seseorang meminta pertolongan dan bantuan kepada syaitan, kepada jin. Meminta bantuan kepada siapa? Kepada syaitan, kepada jin. Dan ini kemusyrikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang yang mempelajari sihir maka dia sudah pasti mengingkari Al-Quran Al-Karim, dan itu adalah kekufuran. Apa bukti, apa tanda bahwa orang yang belajar sihir itu mengkufuri Al-Quran? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Jamaah rahmatullahi Allah. Dan ini adalah kekufuran. Orang yang belajar sihir pasti mengingkari Al-Quran. Apa buktinya? Jamaah. Ya jamaah. Ya jamaah. Karena Al-Quran mengharamkan sihir, dan orang yang belajar sihir menentangnya. Apa dalilnya? Atau apa dalil sihir itu adalah kekufuran? Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 102 baru disebutkan dalilnya. Ya, sedangkan orang yang belajar sihir kemudian mereka tetap melakukannya padahal Al-Quran mengharamkannya. Padahal Al-Quran mengatakan itu adalah kekufuran, tapi dia tetap melakukannya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang belajar sihir sehingga dia ditemani oleh jin, oleh syaitan, pasti meninggalkan zikrullahi azza wa jal. Dia pasti meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang melakukan itu, seseorang bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Bisa. Pada tahap tertentu dia bisa keluar dari Islam. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa man ya'shu", dan barang siapa yang menjauh an dzikrir rahman, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitan,
nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, dan dia yang akan menjadi teman bagi mereka-mereka yang menjauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada penyihir suka apa? Ada penyihir suka zikir jamaah rahmatullah? Ya jamaah? Hah? Dukun Islam, enggak ada dukun Islam. Dari namanya saja sudah batil. Dukun tidak mungkin, dan Islam mengharamkan perdukunan. Ya, ada dukun Islam, Pak? Enggak ada. Oh, Islamnya Islam. Enggak, ini serius maksudnya. Islam beneran maksudnya. Yang dimaksud dengan dukun Islam di sini mereka menisbatkan bahwa mereka muslimin, padahal mereka kufar, musyrikin. Mereka musyrikin. Baik. Kemudian jemaah rahmatullah Allah, kata Imam Adz-Dzahabi, wa ma lisyaitanil mal'un ghardun fi ta'limihil insana as-sihra illa liyusyrika bihi. Dan tidak ada tujuan lain yang diinginkan oleh syaitan ketika mengajari sihir kepada anak Adam, melainkan agar anak Adam seorang manusia itu kufur dan kemudian syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan silahkan baca surat Al-Jin. Surat apa? Apa artinya surat Al-Jin? Surat jin. Tentang apa itu? Tentang jin. Ya. Dan dalam surat Al-Jin Allah berbicara tentang apa? Tentang bahwa ada salah satunya, ada di antara manusia ya'udzuna birijalim minal jinni, ada yang berlindung meminta pertolongan kepada laki-laki dari kalangan jin, dan itu hanya akan menambah kebinasaan bagi mereka. Permohonan, permintaan, isti'anah kepada syaitan, apapun namanya, khodamkah, terus apa lagi? Karuhunkah, terus apa lagi? Leluhurkah, terus apa lagi? Hah? Wangsitkah, terus apa lagi? Hah? Aurakah, terus apa lagi? Apa? Oh, mimpi ketemu jinkah, wangsit dan yang semisalnya. Maka semua itu menghancurkan dan membinasakan dan hukumnya haram. Makanya jangan pernah bilang begini jamaah rahmatullahi Allah, ana enggak minta tolong, cuman jin menawarkan bantuan. Boleh tidak jamaah? Kalau jinnya yang inisiatif, antum mau enggak ditolong sama ana, boleh diterima tawarannya atau tidak? Hah? Kenapa tidak boleh? Ayo jamaah jawab. Kenapa tidak boleh menerima tawaran bantuan jin? Hah? Karena itu akan menghancurkan, yakin? Kufur. Wah, ini antum ini Masya Allah cepat sekali memutuskan, menyimpulkan sesuatu. Pertanyaan anda begini jamaah, jin itu makhluk Allah atau bukan? Baik. Manusia makhluk Allah? Baik. Kalau ada manusia menawarkan bantuan, kita boleh terima tidak? Oh, jamaah jawab, boleh, boleh. Kalau manusia boleh. Kalau jin boleh tidak? Hah? Kenapa manusia boleh, jin nggak boleh? Beda apa? Oh, ada larangannya. Apa larangannya? Oh, tadi surat jin. Iya, antum lupa tafsir ayat ini. Mereka-mereka yang meminta bantuan perlindungan kepada jin ini dengan cara yang diharamkan oleh Allah dan kemudian menerima syarat dari jin tersebut untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semata-mata menerima bantuan jin tanpa syarat, boleh tidak? Aduh, ragu-ragu antum sieun salah ya mah. Ya, kalaupun ada antum udah sieun ti heula, udah takut duluan ya mah. Jin ngasih bantuan, ngasih pertolongan. Ya, Noel ti tukang, rek ditulungan moal. Jamaah rahmatullah. Jika tanpa syarat hukumnya boleh. Boleh. Lo serius ini cuma? Boleh nggak? Oh, antum salah ini loh. Oh iya, Ustadz ngaco ya. Langsung ada dihukumi langsung. Loh, apa bedanya jin sama manusia? Gak ada. Makhluk Allah. Ada yang beriman tidak? Ada. Kalau jinnya beriman, jinnya muslim,
kemudian dia bisa menolong dan menawarkan bantuan kepada kita tanpa syarat, menolong saudaranya sesama hamba Allah, boleh tidak? Ragu, antum ragu. Boleh nggak Ustaz? Boleh, kenapa boleh? Jika tidak ada kemusyrikan di dalamnya. Yang diharamkan itu jika ada kesyirikan, jika ada kekufuran, maka itulah yang disebut dengan sihir. Itulah kemudian yang disebut dengan menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ini. Jika ada syaratnya, nggak boleh. Tapi kalau menawarkan bantuan, saya ingat salah seorang guru saya, itu ditawari bantuan oleh jin Muslim untuk melawan jin kafir yang mengganggu saudaranya. Iya, Ustaz, nama anak Umar katanya. Umar namanya. Iya, tiba-tiba keluar suaranya. Dari mana? Anak jin. Anak jin. Iya, tapi jin Muslim Ustaz. Terus mau apa? Ana mau menghabisi jin kafir itu. Boleh tidak Ustaz? Maka kata ustadznya ini, kata guru anak ini, silahkan. Langsung rame jemaah. Lo boleh jemaah. Ya, ini bukan bid'ah jemaah. Bukan bid'ah. Dan ini sudah terjadi dari zaman Rasulullah SAW. Para jin Muslim ikut serta bersama kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Mereka membantu saudara-saudara mereka dari kalangan manusia, sebagaimana para malaikat membantu orang-orang yang beriman. Mereka pun ikut berjuang. Ya, tapi kalau ada syaratnya, maka hukumnya tidak boleh. Jelas? Jelas jemaah? Jadi gimana sekarang? Boleh tidak menerima bantuan dari jin? Waduh, ijma sekarang ya. Masya Allah. Kenapa boleh? Jika tidak ada syarat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan jemaah. Tapi syaitan, jin-jin yang kufur, jin-jin yang musyrik akan selalu menggiring manusia kepada kemusyrikan. Makanya perhatikan jemaah rahmatullahi Allah. Mereka-mereka yang bahkan mengaku dukun-dukun Islam itu pasti mengajak pengikutnya, orang-orang yang tertipu itu kepada kemusyrikan. Mempercayai hal-hal yang haram untuk dipercaya dalam Islam. Ya. Seperti adanya jin-jin tertentu ataupun sosok-sosok tertentu yang wajib dihormati dan dimuliakan dengan amalan-amalan tertentu dan sajian-sajian tertentu. Sajen jemaah. Tahu sajen? Apa itu sajen? Persembahan. Biasanya bentuknya apa? Air hitam, kopi maksudnya. Terus telur, terus apa lagi? Rokok. Berarti rokok itu makanan apa? Makanan jin. Oh iya. Jin genga rokok sama. Berarti yang merokok sama dengan taib. Antum yang bilang. Terus apa lagi selain rokok? Pisang. Berarti yang makan pisang. Taib. Terus apa lagi? Darah. Terus apa lagi? Kemenyan. Terus apa lagi? Ya? Kembang-kembangan dan seterusnya. Jika ada itu, maka pastikan bahwa yang dilakukan itu adalah perdukunan. Ini semuanya batil, tidak pernah ada di dalam Islam. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, qala Allah Ta'ala an Harut wa Marut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Harut dan Marut, dua malaikat yang diutus oleh Allah di Babil, di negeri Babil, untuk menjadi ujian bagi orang-orang yang hidup pada masa itu, pada masa Nabi Sulaiman, agar mereka menahan diri dari meminta diajari sihir. Kenapa? Karena belajar sihir itu kekufuran. Ya, belajar apa? Sihir, ilmu laduni, terus apa lagi? Apa lagi jamaah? Apa? Ilmu kebal, terus apa lagi? Rawa rontek tenon. Terus apa lagi? Pengasihan, pesugihan, terus apa lagi? Pelet, santet. Antum hafal semuanya, masya Allah.
Itu semuanya dan kekufuran di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah masih ayat yang ke-102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah mereka mengajari seorang pun melainkan mereka mengatakan kami ini adalah ujian, maka jangan kufur dengan minta diajari sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih." Mereka belajar ilmu yang memisahkan antara suami dengan istri. Maka ini menjadi sihir yang pertama di dalam sejarah umat manusia. Sihir yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, dan ini yang menjadi ilmu dasar bagi setiap dukun. Karena sihir yang paling tua, dan dampak dari sihir ini yang paling disukai oleh iblis, sebagaimana kita pernah jelaskan, ya, bahwa dosa memisahkan suami dan istri itu adalah dosa yang paling apa? Dicintai oleh iblis. Sehingga manusia yang juga ikut serta di dalam memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya atau seorang istri dengan suaminya, maka dia adalah bala tentara iblis. Dan Nabi bersabda, ingat ini baik-baik jamaah, kalau ada konflik suami istri jangan ikut campur, apalagi kalau tujuannya agar mereka bercerai. Kata Rasulullah SAW, "Man khabbaba imra'atam ri'in," barang siapa yang mempengaruhi istri seseorang agar dia minta cerai dari suaminya, falaisa minni, dia tidak termasuk golonganku. Ya, ingat ini ayah, para ayah yang punya anak perempuan. Jangan pernah menganggap ketika engkau mempengaruhi anak perempuanmu untuk minta cerai dari suaminya bahwa engkau sedang melakukan kebaikan. Hanya gara-gara miskin, hanya gara-gara tidak punya apa-apa, kemudian kau pengaruhi anak perempuanmu untuk meminta cerai dari suaminya, maka Rasul tidak akan pernah menganggap ayah yang seperti ini nanti di hadapan Allah. Dia bukan umat Nabi Muhammad, dia ditolak menjadi umat Nabi Muhammad. Ingat ini baik-baik jamaah rahmatullah. Apalagi jika dia melakukan sihir untuk memisahkan anak perempuannya dari suaminya. Banyak tidak yang melakukan ini jemaah? Banyak. Dan biasanya gara-garanya apa? Ekonomi. Masalah apa? Pas cerai sama suaminya, suaminya kaya. Betul tidak jemaah? Iya. Ini rugi ini. Ini perempuan paling bodoh dan bapak yang paling bodoh. Ketika apa? Ketika menganggap laki-laki ini tidak akan pernah kaya. Setelah cerai kaya. Nyesel nggak jemaah? Nyesel. Mau balik lagi gengsi tidak? Gengsi. Tapi iblis telah berhasil melakukan apa? Misinya. Jangan, kata para ulama, la takunu aunan lil iblis. Jangan pernah menjadi penolong iblis di dalam tugasnya, apalagi dengan melakukan sihir. Kemudian jamaah rahmatullah Allah, yang berikutnya fatara khalqan, atau ayat berikutnya masih sambungan ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka itu sebetulnya tahu barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir, maka tidak ada keberuntungan bagi dirinya kelak di akhirat. Makanya di antara penghuni neraka Allah, ya, yang kekal di dalamnya siapa? As-saharah, mereka-mereka yang jadi tukang sihir. Iya, karena mereka kafir. Meskipun mereka pakai sorban, meskipun mereka membaca sebagian ayat Al-Quran, meskipun mereka membaca sebagian zikir di dalam Islam, tapi mereka di sisi yang lain melakukan kemusyrikan, dan itu pasti.
mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat apa-apa. Ya. Sekarang saya kasih pilihan, mending sakti jadi orang sakti atau mending tidak jadi orang sakti. Itu aja dulu jawab. Jawab yang jujur. Mending jadi orang sakti atau mending tidak jadi orang sakti? Kenapa tidak mau jadi orang sakti? Jadi fitnah, siapa yang bilang jadi fitnah? Kenapa jadi fitnah? Oh, Masya Allah. Jawabannya luar biasa. Ya. Antum mau kopi nggak? Karena mereka syukran. Mereka yang punya kesaktian memang jadi fitnah bagi orang lain. Satu itu. Tapi yang kedua, yang jauh lebih besar dari itu, bahwa di dalam Islam tidak ada orang sakti. Tidak ada. Coba anda mau tanya, Nabi Muhammad SAW sakti tidak? Enggak. Nabi punya mukjizat tapi tidak punya kesaktian. Loh, emang Ustaz kesaktian itu seperti apa? Coba, kesaktian itu seperti apa coba? Wah, Masya Allah. Berjalan di atas air, Masya Allah. Antum kebanyakan nonton Naruto. Iya benar. Subhanallah. Dan saya, subhanallah, di masjid itu ada anak muda, ringtone-nya itu mantranya Naruto. Bayangkan, keras sekali suaranya. Oh, itu bahasa Jepang teuing naon ngomongna. Tapi anak pernah denger itu. Anak nanya sama teman, ini apa suara? Oh, itu Naruto cenah. La haula wala quwata illa billah. Berjalan di atas air, apalah terbang dan segala macam. Ingat jemaah, ingat. Mantra-mantranya itu mantra sihir. Dan ada salah satu kawan saya cerita bahwa beliau meruqyah satu anak yang menjadi penggemar berat Naruto. Itu ketika diruqyah, itu semua mantra keluar. Serius ini. La haula wala quwata illa billah. Kudu diruqyah gitu. Serius, anak nggak bercanda ini. Benar. Dan ini terjadi. Kenapa? Karena semua yang diajarkan itu sihrun. Bukankah bahasa yang digunakan juga sama? Kan penyihir kan? Kenapa ditonton? Dan kenapa ditiru suara-suaranya juga, mantra-mantranya? La haula wala quwata illa billah. Ya, gak ada kesaktian. Nabi terluka, Nabi tersakiti, giginya patah, jidatnya sobek, dan seterusnya. Gak ada dalam Islam. Sehingga gak perlu kemudian seorang muslim ingin sakti. Apa gunanya? Ya, ternyata yang sakti juga bohong. Betul tidak jemaah? Dikasih jarum yang agak gede sendiri takut. Betul gak jemaah? Berani jarum kecil. Ketika dikasih yang lebih gede gak berani. Ini kesaktian macam apa? Dan lebih dari itu apa? Dia melakukan kekufuran, syirik. Hancurlah agamanya, hancurlah imannya, dan hancur kesempatannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, buat apa? Jelas ya? Makanya Allah bilang, mereka yang melakukan kemusyrikan, belajar sihir ini, sebetulnya mereka sadar mereka tidak punya kesempatan nanti di akhirat untuk menjadi orang yang beruntung. Makanya Anda pernah bilang bahwa ada orang yang ke dukun, kemudian ditanya pertanyaan pertama ketika minta jasa itu, apa pertanyaannya? Kamu siap tidak diakui umat Nabi Muhammad SAW? Siap nggak? Mereka sadar bahwa melakukan sihir itu menghilangkan kesempatan itu. Ya, maka ini sebodoh-bodohnya manusia. Ya, melakukan sesuatu yang mereka sadari sendiri bahwa nanti di akhirat mereka tidak akan masuk surga. Waliyadzubillah. Ya. Makanya dukun itu bukan orang pintar, tapi orang apa? Iya, sudah. Penipu, Masya Allah, betul? Pernah ditipu? Enggak. Anda yakin tidak pernah. Tapi yang jelas mereka adalah para penipu. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Kemudian yang berikutnya, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya. Beliau mengatakan fatara khalqan katsira minad dullal
yadkhuluna fis sihri wa yadhunnuna annahu haramun faqat. Garis bawah ini jamaah rahmatullah Allah. Banyak sekali makhluk Allah manusia yang masuk ke dalam ilmu sihir dengan anggapan apa? Bahwa sihir itu hanya haram. Hukumnya hanya apa? Haram. Ana mau tanya sekarang jamaah rahmatullah Allah. Antum kenal atau tahu ada pesulap warna apa? Oh, Masya Allah, antum tahu berarti. Kemudian duduk berdua dengan seorang peruqyah, menyampaikan apa? Ceramah. Di depan orang banyak, ini si pesulap menghilangkan pulpen di tangannya. Paham, jamaah? Ana mau tanya jamaah. Ini pesulap, mukmin atau bukan? Jamaah. Ayo jawab jamaah, kan antum sudah tahu ilmunya. Oh, anak gak berani menghukumi orang. Gak gitu jamaah. Perhatikan, yang dia perbuat itu menentukan apa? Statusnya. Jelas? Tapi anak mau tanya, yang dia perbuat itu menunjukkan dia mukmin atau bukan? Kenapa antum bisa bilang bukan mukmin? Menghilangkan itu termasuk sihir? Tapi pertanyaan berikutnya, pasti dia melakukan kemusyrikan ketika melakukan itu? Ayo jamaah jawab. Masya Allah, kita diselamatkan oleh apa? Oleh bel jamaah rahmatullah. Ini sudah masuk waktu Isya? Sudah? Baik, kita adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan insyaallah taala. Ana berikan jawabannya insyaallah. Wallahu taala a'lam. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah fa amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani fid din, kembali kepada pertanyaan Anda tadi. Apa hukumnya jemaah rahmatullah? Bahwa kita harus kembali kepada sihir, dua macam sihir. Sihir itu ada yang disebut dengan sihir apa? Ini pernah kita jelaskan dulu. Hakiki. Apa itu yang hakiki? Meminta pertolongan kepada syaitan, kepada jin, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini jelas kufur, ini jelas dan membuat pelakunya keluar dari Islam. Tapi kemudian ada yang disebut dengan sihir apa? Khayali, yang bisa dilakukan dengan kemampuan tangan atau bantuan alat dengan berbagai macam bentuknya tanpa meminta bantuan jin. Dan yang satu ini pun hukumnya apa? Hukumnya apa? Dosa besar. Diharamkan. Tidak boleh melakukan perbuatan seperti ini. Kenapa? Karena ini tipuan. Ini menipu orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita lupakan jemaah, bohong itu dosa besar. Oh jelas. Bahkan Nabi Muhammad SAW kan memastikan itu. Dalam perniagaan itu pasti ada kebohongan, ada sumpah palsu dan seterusnya. Makanya Nabi bilang, "Fashawwibuhu bis-shadaqat." Maka bersihkan perniagaan kalian itu dengan sedekah. Itu pasti. Dan bohong itu dosa besar. Ya? Dosa besar bukan? Jamaah? Dosa besar. Kembali kepada pertanyaan Anda. Kalau begitu, yang melakukan hal-hal seperti ini mukmin bukan? Oh, harus ditafsir. Siapa yang tafsir? Antum. Tafsirnya apa? Mukmin tapi naqisul iman. Kurang imannya, enggak sempurna imannya. Tapi kemudian kalau ternyata itu ada bantuan apa? Jin, maka dia apa? Kharijun anil millah, dia keluar dari Islam. Makanya bagaimana bisa kemudian seseorang yang mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan Islam, mendakwahkan cara mengusir jin, itu duduk bersama dengan siapa? Dengan orang yang punya kemungkinan bahwa dia meminta pertolongan jin. Fitnah syaitan itu sudah sampai pada level itu jemaah rahmatullah. Hati-hati. Jelas ya maksud Anda?
Makanya jangan suka mengikuti perkembangan yang seperti itu. Ya, orang yang membongkar tipu daya dukun itu baik tidak? Anda ulangi sekali lagi. Antum jangan main tidak-tidak aja. Orang yang membongkar tipu daya dukun dan syaitan baik tidak? Baik jika caranya. Nah, itu yang benar jawabannya. Tapi kalau caranya semisal, baik tidak? Tidak baik. Iya, bukan membuka aib orang. Kalau dukun mah harus dibuka, wajib. Kebatilannya harus dibongkar. Dan itu bukan membuka aib, tapi menghancurkan kebatilan, wajib. Tapi kalau dengan cara yang sama hukumnya boleh tidak? Nggak boleh, sama saja. Oh apa? Oh 11-12. Nah, ya sarwa wae lah gitu intinya mah gitu. Ya, jadi dukun versus dukun, ya versus dukun. Kita lanjutkan ya rahmatullah. Kata Imam Az-Zahabi, banyak yang menganggap belajar sihir itu cuma haram. Padahal kata beliau, wa ma yash'uruna annahul kufr. Mereka tidak merasakan bahwa itu adalah kekufuran. Fayadkhuluna fi ta'allumis simia. Mereka belajar simia. Apa itu simia? Sudah dijelaskan sebelumnya. Sihir yang menyebabkan seseorang itu menghayal. Jadi menganggap itu ada padahal tidak ada. Wa amilaha wa hiya mahaddus sihr, padahal itu adalah inti dari sihir. Maksudnya dia menggunakan jin agar orang itu memikirkan sesuatu padahal tidak terjadi. Itu yang menimpa Rasulullah SAW. Nabi itu merasa apa jemaah? Sihir yang menimpa Nabi itu apa? Coba. Nabi kita pernah disihir oleh siapa? Betul, Yahudi. Namanya siapa? Subhanallah, antum yang menyihir Nabi saja kita tidak tahu gimana jam. Orang yang paling rusak, orang yang paling durhaka adalah orang yang berani menyihir Rasulullah SAW. Labid bin Asham, Asom atau A'som? A'som. Tulis jemaah. Labid ibnu A'som. Orang mana? Yahudi. Yahudi mana? Sok atau jamaah Yahudi mana? Ya jamaah, kita nggak akan maju sampai antum jawab Yahudi mana. Sok cari di Google jamaah. Yahudi mana jamaah? Terus kemudian caranya menyihir Nabi seperti apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa buhulnya? Rambut dari mana? Dari potongan sisir. Ada rambut Rasulullah SAW. Itu yang dijadikan buhul kemudian dilemparkan di mana? Di sumur. Yahudi mana? Labid ibn A'som itu. Ya jamaah. Yahudi mana? Masya Allah. Hah? Yang keras. Bani Zuraq tuh Yahudi di belah mana? Tinggalnya di mana? Tak ayat di Google. Jamaah. Yahudi Madinah. Orang Yahudi banyak tinggal di mana? Kenapa mereka tinggal di Madinah? Karena menantikan Nabi terakhir yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi terakhir dari kalangan siapa? Jamaah, dari kalangan bangsa Arab. Catat ini di buku antum semuanya. Catat. Mereka yang membenci bangsa Arab, sampai detik ini, itu tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi yang membenci Aus dan Khazraj, sehingga membuat mereka kemudian tidak mau menerima Rasulullah SAW. Dan hati-hati. Mereka yang mengajak antum untuk benci bangsa Arab, sejatinya mereka sedang mengajak antum untuk membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka tidak suka, Nabi itu orang Arab. Catat ini jemaah. Karena sekarang ini kita sedang digiring untuk membenci siapa?
Orang Arab. Apa dosanya orang Arab? Ana mau tanya. Gak ada dosa. Salah mereka, darah mereka itu sama dengan darahnya Rasulullah SAW. Itu salah mereka. Itu dosa mereka. Sehingga mereka harus dibenci. Agar apa? Agar Rasulullah SAW juga dibenci. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat ini baik-baik jamaah rahmatullah. Makanya mereka-mereka yang mengaku Islam tapi membenci siapa? Membenci rasnya, bukan membenci orangnya. Membenci apa? Mereka tidak ada bedanya dengan siapa? Orang Yahudi. Bahkan Nabi mengatakan bughdul ansar minan nifaq. Mereka yang membenci orang Ansor karena mereka Arab, itu munafik. Ya, hati-hati jemaah. Hati-hati. Gak kerasa ini sekarang. Ya, ini bukan sedang asobiyah, tidak jemaah, demi Allah. Tapi dengan membenci bangsa yang satu ini, kita sedang juga ikut membenci Rasulullah SAW. Itu yang diinginkan. Baik, kita lanjutkan jamaah rahmatullah. Nabi itu kena simia. Simia itu apa tadi? Sihir yang membuat Nabi itu memikirkan sesuatu padahal tidak terjadi. Dan itu waktunya singkat, kemudian diruqyah oleh siapa? Diruqyah oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam. Taib, salah satu cara menghilangkan sihir apa? Ruqyah. Sekarang sekaligus saja, langsung. Ada cara lain tidak untuk menghilangkan sihir dan menjaga diri kita dari sihir? Ada cara lain tidak? Zikir, terus apa lagi jemaah? Hah? Taib, tulis saja, tulis jemaah. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh itu membuat kita terhindar dari sihir dan seluruh madarat yang lainnya. Apa dalilnya jemaah rahmatullah? Hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal fajri fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di bawah naungan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuhnya berjamaah atau tidak? Kalau telat gimana? Tidak sholat subuh? Hah? Kalau masbuk gimana? Masih dapat tidak? Masih dapat. Kalau telat bangun masih dapat tidak? Masih? Apa dalilnya? Benar, jawabannya masih. Selama dia masih sholat, yang nggak dapat yang sholat subuhnya jam berapa? Jam 12. Itu sholat subuh itu apa? Ya, subrang, ya. Atau tidak melakukannya sama sekali. Tapi yang sering dilupakan oleh orang bahwa subuh itu yang menjamin keselamatan kita di hari itu. Sholat subuh. Makanya jangan lewat. Allah menjaga mereka yang sholat subuh. Satu. Yang kedua, membaca surat Al-Baqarah khususnya di dalam rumah. Surat Al-Baqarah dari awal sampai, betul, ini serius. Jadi surat Al-Baqarah itu bisa dibaca dari awal sampai akhir, atau akhir saja, atau apa jemaah? Awalnya saja atau ayat kursi. Ayat keberapa ayat kursi itu? 256, 255. Hah? Yakin? Yakin? Taib, gini aja, gini jamaah. Sebentar, saya mau tanya. Kenapa disebut ayat kursi? Antum pernah bertanya itu tidak? Kenapa disebut ayat kursi? Menceritakan apa? Kedudukan Allah di atas kursi. Taib, kurang sempurna. Jawabannya sudah ada tadi. Menceritakan tentang kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kursi itu bukan tempat duduk Allah, tapi tempat apa? Pijakan apa? Pijakan telapak kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, kata para ulama, ayat ini yang menceritakan tentang keagungan Allah
itu menghancurkan kekuatan syaitan manapun, dan ini yang dipastikan oleh siapa? Oleh syaitan itu sendiri. Jadi mereka tidak berdaya di bawah apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat yang bercerita tentang tempat kakinya Allah saja itu sudah menghancurkan makar-makar mereka. Makanya kenapa harus takut sama syaitan? Kenapa harus takut? Jemaah, kenapa harus takut? Antum takut tidak? Jujur jemaah. Duh. Jujur, takut nggak sama setan? Rewas. Malu sama setan, siapa yang belum? Sok megat sini. Udah, baca surat Al-Baqarah, mulai nu megat insyaallah taala. Ya. Di pasar baru banyak syaitan tidak? Kalau malam? Orang pasar baru yang jawab, banyak syaitan tidak? Cik, antum dari atas sini ke bawah malam-malam gelap, berani nggak? Ya berani cuma antum. Yang lain kemana ini? Berani? Kenapa berani? Naik foto. Jadi lompatnya gampang. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ya, apalagi jika antum berlindung kepada Allah. Gak ada yang bisa menghancurkan antum, demi Allah. Demi Allah, demi Allah. Ya. Tenang jemaah. Ya, sekuat apapun kekuatan syaitan, dia akan hancur lebur di hadapan kekuatan Allah. Makanya baca surat Al-Baqarah. Jelas? Harus hafal tidak? Harus. Kenapa harus hafal? Keutamaannya apa? Ya, khusus surat Al-Baqarah apa keutamaannya? Terus apa lagi? Dia akan dinaungi nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dua surat Al-Baqarah dan Al-Imran itu seperti gerombolan burung yang banyak yang menaungi orang-orang yang menghafalnya pada hari kiamat. Dan la yastati'uhul batalah, kata Nabi, penyihir gak ada yang bisa macam-macam dengan orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan surat Al-Baqarah, kecuali Allah takdirkan lain. Itu beda urusan. Ya, Nabi saja kena. Tapi jika tidak ada takdir Allah, maka tidak ada yang bisa mengganggu, menghancurkan dengan sihir. Yang kedua, yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah, itu membaca dua surat. Surat apa? Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidhatain. Al-Falaq dan An-Nas dibaca kapan? Pagi dan petang. Berapa kali? Kata Nabi, la yadurruhu syai'un, tidak ada yang bisa memadaratkan dirinya jika itu dibaca oleh seseorang, enggak ada. Termasuk sihir. Kemudian yang berikutnya, membaca apa jemaah? Membaca apa? Dua doa. Apa dua doa? Pagi petang juga. Ada yang dibaca pagi petang, ada yang dibaca cuma petang saja. Apa doanya? Yang dibaca pagi petang apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu pagi petang. Ada yang dibaca petang saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian ada zikir yang lain yang kalau dibaca ada malaikat yang tugasnya menjaga orang tersebut seharian dari gangguan syaitan. Bukan. Kenapa melemah suaranya? La ilaha illallah. Terus? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca berapa kali? Boleh 10. Boleh 100. Maka ada penjaga yang diutus oleh Allah yang melindungi kita dari gangguan syaitan. Malaikat.
Boleh, emang sunnahnya begitu kan? Iya, bagus itu. Bagus, tapi kalau dibaca pagi dan petang, kita dijaga dari sihir. Ada doa lain tidak? Jamaah. Ya jamaah. Antum kalau keluar masjid baca apa? Bismillah tawakkaltu? Bukan. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu. Terus apa doanya? Allahumma inni as'aluka. Terus apa lanjutannya? Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, ini sering lewat kelihatannya. Ya, cuman minta apa? Allahumma inni as'aluka min. Padahal doanya nggak berhenti sampai di situ. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Keluar masjid kita berlindung dari syaitan. Karena kalau sudah keluar itu ranahnya siapa? Syaitan. Sudah. Medannya syaitan. Antum hafal doanya? Apa yang terakhir tadi? Allah minasyaitonir. Mumtaz, Masya Allah. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan untuk melindungi diri kita dari syaitan? Nah, tadi disebutkan bacaan yang lainnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu juga sama. Siapa yang hafal yang ini kalimat ini? 1, 2, 3. Yang lain? Ana ulangi kalimatnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Siapa yang hafal kalimat ini? Angkat tangan. Ya kurang lebih sama kayak tadi, nambah 2 orang, 3, 4. Gak ada lagi jemaah. Sekali lagi ana ulang. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Masih belum hafal juga. Sekali lagi ana ulangi. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Coba siapa yang hafal kalimat ini? Masih yang tadi jemaah. Coba antum baca. Antum. Ya. Iya betul. Ahsan, barakallahu fiik. Coba siapa yang mau coba di belakang? Fadhal antum. Ahsan. Coba siapa yang mau coba? Yang betul-betul baru hafal sekarang. Sebentar Ustaz, ana persiapan dulu. Fadhal. Fadhal jemaah. Kita lebih baik dapat ilmu sedikit tapi diamalkan daripada banyak sama sekali nggak ada yang masuk, percuma. Ya, ini antum pulang hafal doa ini saja itu sudah lebih baik dari dunia dan seisinya. Kelas, ya Allah. Antum belakangnya aja nggak apa-apa, boleh. Salah. Min hamzihi wa nafthihi, yang awalnya nggak hafal. Billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fadhal antum. Belum? Taib. Ayo jemaah. Fadhal ya akhi. Diulang. A'udzu billahi samiil alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Naam. Fadhal.
A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi. Baik. Sok, coba. Siapa yang mau coba? Satu orang lagi saja. Ya Allah. 2 orang enggak apa-apa. Fadhal. Wa nafsihi. Baik, fadhal. Azhar, yang itu belum. Ahsan, fadhal. Sami'un alim. Wa nafkhihi wa nafthihi. Sahih. Ahsan, fadhal antum. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi. Masya Allah. Mau coba? Fadhal, fadhal. Baik, ahsan. Mau coba juga? Fadhal. A'udzu billahi samiil alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, pakai fa, nafthihi. Baik, sudah cukup. Ini kayaknya sudah mulai hafal semua jemaah rahmatullah. Makanya tahu mulai. Enggak apa-apa, bagus jemaah. Antum membutuhkan kalimat ini agar dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan. Sama ada satu bacaan lagi yang bisa juga dibaca untuk melindungi diri kita dari gangguan syaitan. Dan juga orang lain, anak kita, istri kita, keluarga kita dari gangguan syaitan. Apa bacaannya? Doa yang dibaca Nabi kepada cucunya apa? U'idzuka Masya Allah. Ada yang hafal? Kalau kita mendoakan orang lain, kita mengatakan u'idzuka atau u'idzuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Jelas? Tapi kalau untuk diri sendiri, a'udzu bi kalimatillahi tammati betul, itu nggak salah. Tapi juga bisa mengatakan min kulli syaitan, dari setiap syaitan. Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan. Kemudian apa? Wahammah, dari setiap binatang yang berbahaya atau makhluk yang berbahaya. Dan kemudian yang terakhir apa? Dari pandangan mata yang bisa menimpakan madarat. Sudah banyak bacaan, banyak. Jadi jangan salahkan siapapun, sebenarnya kita ini memang tidak berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Makanya gampang diganggu sama setan. Dan yang terakhir, makan kurma ajwa berapa butir? 7. Cuman masalahnya, kurma ajwa murah atau mahal? Ayo yang dagang kurma ajwa, murah mahal? Mahal. Jadi lebar gitu ya. Mau makan 7 sayang, mahal harganya. Lebih baik memiliki resiko diganggu setan daripada mengeluarkan uang untuk beli kurma. Iya jemaah, bayangkan unggal poe 7. Iya, yang dagang kurma ajwa begini. Mikirnya ke situ kita. Terus juga kita berpikir begini, tegudung dahar kurma ajwa ge bisa dengan berlindung kepada Allah. Tapi Nabi melakukannya. Dan kurma ajwa itu bukan hanya saja kemudian menghindarkan kita dari sihir, tapi dari apa? Dari racun, dari kotoran-kotoran makanan yang kita makan. Gak ada yang bisa memadaratkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mana yang lebih berharga jamaah? Menjalankan sunnah Nabi atau uang yang kita punya? Yakin? Yakin? Jadi kalau keluar uang untuk menjalankan sunnah nggak ada masalah. Ya kalau ada uangnya Ustaz. Oh Masya Allah. Jawabannya bijak sekali. Masya Allah. Barakallahu fikum jamaah rahmatullah. Ya.
Kita cukupkan sampai di sini jemaah ya. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya masih tentang sihir insyaallah taala. Di perjumpaan berikutnya akan ana jelaskan ciri-ciri mereka-mereka yang menjadi wali syaitan, yaitu para penyihir. Mereka-mereka yang menjadi para dukun. Wallahu taala alam. Baik, sebelum diakhiri silakan kalau ada pertanyaan, fadhil. Antum, fadhil. Nah. Ada seseorang yang di sebelah rumahnya bersebelahan rumahnya dengan dukun. Nah. Lalu beliau sudah buka Al-Quran, beliau ketika ingin mengingkari karena mempertimbangkan masalah dan madaratnya sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan secara langsung. Nah. Lalu beliau meniatkan setiap beliau merojah atau menghafal Al-Quran alias meruqyah tetangganya. Ini percuma jemaah. Kenapa Anda bilang percuma? Karena kemusyrikan yang masih tetap dilakukan itu akan menjaga keberadaan syaitan tetap. Mungkin dia ketika diruqyah hilang, tapi pasti balik lagi. Dan yang lebih besar dari itu dan berat dari itu apa? Kita membiarkan jelas-jelas kekufuran, kemusyrikan yang nyata-nyata di hadapan mata kita tanpa kita melakukan apapun. Dan pertanyaannya begini, apa madorotnya mengingatkan bahwa ini nggak boleh? Apa madorotnya? Takut disantet? Takut disihir? Maka ini bukan alasan. Ya, sampaikan bahwa ini tidak boleh, ini haram. Kalau dia kemudian menolak, ya sudah, kita melakukan hal lain. Bisa tadi dengan membaca ayat Al-Quran terus menerus, surat Al-Baqarah terus menerus, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus diingatkan. Ya, kuatkan hati antum untuk melakukannya insyaallah. Baik, fadhil. Silakan yang lainnya. Tadi siapa tadi? Berurutan saja. Oh, antum dulu kemudian antum. Fadhil. Tenang. Gak boleh dilihat selama ada kemusyrikan di dalamnya, ya, atraksi apapun yang menggunakan bantuan jin dan syaitan hukumnya tidak boleh. Iya, gak boleh. Berarti itu jelas sihir, jelas kemusyrikan. Dan kita tidak boleh dan diharamkan berada di tempat yang seperti itu. Jika kita kemudian tidak bisa mengingkarinya, gak boleh. Ya, kita ini tidak boleh berada di tempat yang ada di dalamnya kemusyrikan, satu. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh berada di tempat yang dulu pernah diazab sama Allah. Makanya Nabi ketika melewati kota disebutnya Madain Saleh, ketika kita lewat kota di mana kaum Nabi Saleh diazab sama Allah, beliau mempercepat untanya. Kenapa? Karena di tempat ini dulu Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum Saleh. Gak boleh. Jadi bukan kunjungan wisata harusnya jemaah. Oh dulu nih kaum Nabi Soleh di sini diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh. Bukan begitu caranya. Ya, Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan jelas insyaallah ya. Apalagi yang nyata-nyata depan mata ada kemusyrikan, kekufuran, terus kita nonton saja bahkan cenderung senang. Oh bagus ya. Oh menarik ya. Nggak boleh. Wallahu a'lam. Silahkan, siapa tadi? Antum. Ana beberapa tahun yang lalu pernah kecelakaan. Nah. Lumayan parah sampai beberapa hari. Lalu sama kakak Ana dibawa ke Islamic orang pintar gitu. Ya. Nah, seingat Ana itu sempat dikasih kayak semacam kertas dilipet-lipet di. Terus? Ana kan nggak tahu sampai beberapa bulan itu setelah buka, ternyata itu isinya semacam kayak tulisan-tulisan Arab tapi gundul gitu. Dan Ana nggak pernah Tahu. cari tahu. Iya. Jadi masuk termasuk sihir atau bukan? Sihir. Dan yang antum pegang itu namanya atau bahasa Arabnya apa? Tamimah. Dibakar, dihancurkan. Dan jangan diyakini. Karena kata Rasulullah, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Mereka yang menggantungkan tamimah, dia telah berbuat kemusyrikan. Ya Allah. Haram ya. Meskipun tulisannya tulisan bahasa Arab. Jelas? Baik. Fadhil. Antum. Nah. Saya pernah dengar dari Ustaz bahwa ada beberapa hal yang bisa dianggap sial, kayak rumah, kendaraan, dan apalagi anu lupa. Ada hadisnya itu.
Ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ya, seseorang boleh diizinkan menganggap rumah itu kemudian misalkan tidak membawa kebaikan atau pasangan ya tidak mendatangkan kebaikan, itu diizinkan di dalam Islam, boleh. Kemudian meninggalkan, misalkan kok di rumah ini saya sakit terus segala macam, itu boleh meninggalkan rumah itu tidak? Dengan alasan itu boleh tidak? Boleh. Ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap meyakini bahwa semua penyebabnya siapa? Cuman dalam beberapa perkara saja, diantaranya rumah. Saya kasih tahu jemaah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau pernah pindah rumah hanya gara-gara apa jemaah? Ayo jemaah. Jemaah. Gara-gara beliau telat bangun sholat subuh di rumah itu. Pindah beliau langsung. Gak pakai lama. Kalau antum? Taib, sudah dijawab. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Rumah, pasangan, sama satu lagi kendaraan kalau nanti salah. Tapi anak ingat-ingat lagi insyaallah. Tapi rumah betul rumah. Rumah kemudian kedua perempuan, istri. Iya. Itu ditinggalkan. Kalau memang jadi penyakit, kalau hidup sama dia itu luar biasa cobaan ujiannya dan seterusnya, gitu ya. Itu boleh ditinggalkan. Taib. Dan satu lagi terlupakan oleh. Nanti Anda jelaskan di perjumpaan berikutnya insyaallah. Tafadhal. Ingatkan Anda insyaallah ya. Tafadhal. Nah, mantum. Akhirnya. Apabila kita berdagang atau jualan, tapi barang-barang tersebut tidak original walaupun menimpa hampir gitu Ustaz, maka termasuk haram Ustaz. Apabila itu termasuk haram, selain dengan bersedekah kepada orang lain dapat menghapuskan. Baik. Ahsanta. Jadi begini jemaah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jangan karena kalian membenci satu kaum kemudian kalian tidak berbuat adil. Ana mau bertanya sekarang. Kalau antum menjimplak merek orang kafir dan mengatakan ini original seakan-akan dari pihak mereka, itu kezaliman bukan? Kita sedang berbuat adil atau tidak? Enggak. Hukumnya haram. Meskipun itu merek yang dimiliki oleh orang kafir. Orang kafir pun punya hak yang tidak boleh diganggu. Maka nggak cukup dengan bersedekah saja, tapi meninggalkan perkara tersebut. Kenapa? Karena kita merampas apa yang menjadi hak orang lain. Keuntungan itu balik kepada orang yang punya merek nggak? Enggak. Iya, full kita. Full kita yang dapat keuntungannya, padahal merek itu terdaftar dan milik orang kafir. Ya, biasanya ini terjadi di barang apa biasanya? Sepatu, fashion lah, baju dan yang semisalnya, celana dan seterusnya. Betul nggak? Kenapa nggak bikin merek sendiri? Apa susahnya? Ada mall payu, Ustaz. Antum ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Padahal ambil contoh ya. Rekan-rekan hadirin sekalian, ada yang pernah duduk di pojokan pasar ini, sekarang brandnya itu kemana-mana. Pakai brandnya sendiri. Betul nggak jemaah? Padahal dulu mustahil. Orang nganggapnya mustahil kayak begitu. Mustahil. Rizki itu di tangan Allah. Bukan di tangan mencuri merek orang lain, bukan. Dan kenapa harus menjiplak jemaah? Saya mau tanya, kenapa harus menjiplak? Karena khawatir dengan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia-manusia lemah iman. Tepede. Coba anak kasih contoh ini jemaah. Antum bikin kopi ya, mereknya Bakekok. Misal contoh, laku nggak? Wah, mungkin Ustaz banyak Bakekok laku. Lah, lemah iman. Betul jemaah. Nah, sifat siapa? Sifat manusia atau sifat syaitan?
Maksud Anda begini Pak, ketika meniru itu menjadi kezaliman bagi orang lain, maka itu sifat syaitan. Udah gitu aja. Kita haram mendolimi orang. Ya, makanya produk boleh sama. Produk boleh mirip-mirip, tapi niru 100% hukumnya haram. Udah. Dan merek gak perlu logo juga gak perlu sama. Gak perlu. Orang kayak Tameng logonya, antum bikin segitiga. Apa susahnya bikin logo segitiga? Kenapa? Kenapa mirip? Karena tujuannya supaya rizki orang pindah kepada dirinya. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, makanya sadari itu baik-baik jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali kepada pertanyaan, tidak cukup sedekah, berhenti dari mengambil hak orang lain. Iya, selesai sudah. Harus ganti produk, ganti. Semuanya Ustadz, semuanya. Ana bukan pihak pasar. Dan ana pun bukan mufti, bukan. Tapi ana menyampaikan kepada semuanya, bukan yang di pasar baru saja, bahwa mengambil hak orang lain itu haram. Jangan lakukan itu. Ya, fadhal. Takut dengan misalkan penampakan jin yang real itu termasuk takut yang fobia atau yang tercela itu? Melihat penampakan jin dalam wujud aslinya apakah termasuk takut yang tabi'i? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena jin itu lemah dan wujud apapun yang dia tampakkan tidak pantas membuat kita takut. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tersakiti oleh wujudnya. Beda dengan binatang buas. Binatang buas itu real. Betul nggak? Kalau antum lihat singa, giginya mangap, real nggak? Ular kobra, real tidak? Takut antum wajar. Tapi kemudian kalau jin, oh jin gitu. Sama antum didekati dia bisa memadaratkan kita tidak? Enggak. Karena kita jauh lebih kuat daripada dirinya. Makanya masalah kita itu masalah iman. Kita takut sama sesuatu yang tidak bisa memadaratkan kita, berarti kita lemah iman. Makanya pulang dari sini lewat kuburan, coba lewat kuburan. Uji apa? Kata sebagian, alhamdulillah ana mah dekat kuburan di mana. Tapi coba malam-malam jam segini berangkat ke kuburan. Pertama ziarah kubur, yang kedua apa? Buktikan ada apa di tengah-tengah kuburan itu. Antum rumahnya dekat kuburan, ana tahu. Iya. Yakin. Kalau pulang ke rumahnya pasti lewat kuburan. Ana tahu. Ana sering ke beliau ini. Ya, maka antum kali-kali simpan motor masuk ke dalam. Ya, apa yang terjadi? Antum perhatikan. Bahkan ada orang-orang yang tidur, makan, hidupnya di atas kuburan. Mereka santai, nggak ada masalah. Bahkan mereka nggak sholat. Tapi mereka tidak takut berada di tengah-tengah kuburan. Nahan ainu sholat sieun. Suka pengajian, duduk paling depan, takut. Jadi bukan khauf tabi. Ini khauf yang haram, tidak boleh. Wallahu alam. Siapa lagi tadi? Yang angkat tangan? Antum dan ini yang terakhir ya. Fadhal. Oh, antum. Kenapa? Ada yang bilang begini jamaah, bahwa sihir itu tidak bisa lintas pulau. Iya. Jadi ada prosedur nampaknya yang harus dijalani. Sinyalnya nggak kuat. Iya. Baik, ya. Tapi, nah, ini menunjukkan bahwa sihir itu perkara yang sangat lemah. Sudah, itu aja. Bahkan pindah kota saja kadang-kadang nggak bisa. Iya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah ini harus suami istri? Jawabannya enggak. Bahwa pelet ini berlaku untuk semua orang. Mau dia pasangan sah atau pasangan yang ingin dinikahi atau tidak.
mungkin ingin dizinahi, mungkin ingin dilakukan apapun, itu kemudian disihir, dipelet. Yang penting orang yang melakukannya terjerumus ke dalam dosa demi dosa setelahnya. Itu yang penting. Bagi syaitan itu yang penting. Sudah jelas peletnya syirik, tapi kemudian ditambah dosa-dosa yang lain. Makanya Anda perhatikan, gak ada orang yang melet itu tujuannya baik, gak ada. Ada tidak jemaah? Gak ada. Pasti tujuannya batil juga. Karena cara yang dia lakukan batil. Padahal ada cara yang halal untuk bisa melet pasangan. Apa jemaah? Bahasanya begitulah, untuk melet pasangan. Apa? Cara yang halal. Oh, ini efektif. Sama satu lagi, sama ini. Sama lisan, sama lidah. Rayuan, omongan yang manis. Karena kata Nabi Muhammad SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya indahnya ucapan itu adalah seperti sihir bagi seseorang. Iya, makanya kalau menghadapi istri itu, ini pun harus pandai-pandai berucap. Iya mah. Istri uring-uringan, oh maneh mah dasar. Doraka nyaho teh kasalaki. Ah itu yang diomongin. Kenapa nggak bilang begini ketika marah? Waduh, cantiknya kamu kalau lagi marah. Masya Allah. Tapi lebih cantik lagi kalau nggak marah. Iya. Oh, kamu lisannya itu Masya Allah, terus ngomong nggak berhenti-berhenti. Iya. Indah rasanya mendengarkan ucapanmu. Masya Allah. Bari darah naik seketika. Tapi coba andaikan engkau diam, jauh lebih indah. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW itu selalu membujuk istrinya yang sangat pencemburu, yaitu Aisyah radhiyallahu taala. Beliau panggil dengan panggilan sayang meskipun sedang marah besar. Ya Aish, ya Humaira. Padahal lagi emosi, lagi berat-beratnya. Kemudian dipuji sama Nabi. Oh, kamu itu kalau dipermisalkan dengan makanan, kafadlith tharidi ala sairil at'imah, seperti keutamaan makanan namanya tharid, kesukaan Rasulullah SAW, di atas seluruh makanan. Pernah melakukan itu gak? Berarti ini yang mempan. Sudah, lakukan yang penting dilakukan. Kelas. Nah, dan itu bisa dikatakan dan boleh dikatakan seperti cara atau sihir, maksudnya dalam sisi mempengaruhinya, tapi halal. Gak perlu melakukan yang haram, banyak cara. Ada terkadang kadang-kadang perempuan yang bisa ditundukkan hanya dengan diajak jalan-jalan sebentar, selesai masalah. Iya. Makanya jamaah rahmatillah, jadi laki-laki itu memang harus sangat-sangat sabar. Tapi yang kedua juga harus sangat-sangat pandai kemudian meluluhkan hati istrinya. Meskipun harus berbohong, Nabi mengizinkan. Tapi semata-mata untuk meredam apa? Keburukan yang mungkin muncul dari diri istrinya. Malas. Itu cara yang dihalalkan daripada kemudian harus melakukan cara yang jelas-jelas kemusyrikan. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan jelas Pak insyaallah. Atau ada yang kurang? Cukup, cukup. Antum setelah yang terakhir tadi siapa? Oh, Anda. Setelah itu antum. Nah. Fadhal. Yang mana? Pelet? Oh, yang fashion. Apa? Itu sudah jelas hukumnya, dijelaskan oleh para ulama. Anda tidak perlu berpanjang lebar. Hukumnya nggak boleh. Dia nggak boleh. Anda mau tanya, program bacakan itu kezaliman bukan? Ya sudah, itu dijawab. Kalau sudah jelas zalim, boleh melakukannya tidak? Alas. Selesai masalahnya. Sudah, antum jawab sendiri itu. Nah, ya. Kalau wasilahnya sudah salah, maka hasilnya salah. Alas.
Taib siapa tadi? Antum. Fadhal. Gak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Liquid itu apa? Oh, vape ya. Kenapa? Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Antum tahu itu yang disedot itu apa namanya? Itu halal atau enggak? Kelas, udah antum jawab itu. Berarti hasilnya halal atau tidak? Nggak boleh berarti. Boleh dipakai bangun masjid tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin masjidnya jadi, tapi pahalanya nggak ada. Karena dibangun di atas harta yang, perhatikan nih jam, perhatikan. Orang kafir Quraisy, kafir musyrik, tukang makan riba, tapi ketika memperbaiki Ka'bah, mereka tidak memasukkan sepeser pun harta yang haram di dalam pembangunan Ka'bah. Orang kafir, orang musyrik. Mereka bilang haram hukumnya kita memasukkan harta riba ke dalam perbaikan Ka'bah. Sehingga semuanya nggak ada yang boleh pakai uang riba. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Terhenti di tengah jalan kehabisan uang. Karena yang haram nggak boleh dipakai. Bayangkan coba, musyrik. Lantas bagaimana bisa kita yang muslim, mukmin berpikir bahwa menggunakan yang haram boleh? Jelas? Allah. Hah? Sholat di situ gimana jemaah? Boleh nggak? Boleh nggak sholat di situ? Hah? Kumasalnya boleh. Kumasalnya boleh. Tapi menghindarkan diri dari tempat yang seperti itu lebih ahsan. Jelas? Dan yang tidak boleh, jelas tidak boleh apa? Kalau di masjid itu ada apa? Nah, khalas, antum paham itu insyaallah. Yang terakhir siapa tadi? Antum. Tentang pembajakan. Iya. Beberapa hari waktu yang lalu ya anak mengalami itu maksudnya Dibajak. Tapi anak berdoa Ustaz, apakah yang pertanyaan apakah ini dosa gitu Ustaz? Anak berdoa anak minta sama Allah hancurkan urusan pembajakan dia gitu. Masya Allah. Taib. Berarti antum dalam kasus ini terzalimi tidak? Taib. Allah mengizinkan orang-orang yang terzalimi untuk mengucapkan, mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menzaliminya. Gak ada dosa sama sekali. Kata Allah dalam Al-Quran, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i. Allah tidak suka ada orang mengucapkan kalimat-kalimat buruk. Allah gak suka, kecuali illa man zulim, kecuali yang dizalimi. Tapi kemudian kalau kita memilih untuk memaafkan itu jauh lebih baik. Tapi ketika mendoakan keburukan tidak ada dosa, itu hak yang diberikan oleh Allah kepada orang yang terzalimi. Makanya kita yang harusnya khawatir, yang zalim ini yang harusnya khawatir atas doa-doa orang yang terzalimi. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah tidak mengijabah doa orang-orang yang terzalimi. Pasti, meskipun dari orang kafir sekalipun. Ya, meskipun dari siapa? Allah dengar kalau dia terzalimi. Jelas? Baik, barakallahu fikum. Ini judulnya sebetulnya pembajakan hari ini. Pertanyaan, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tetap dunia itu masih menjadi tujuan hidup kebanyakan orang. Sehingga untuk dapat dunia menzalimi orang dilakukan. Ya, waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya insyaallah, dan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita di malam hari ini insyaallah, dan mempertemukan kita di atas kebaikan insyaallah di kemudian hari. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.